Bismillah. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Video ini kita akan membahas tentang fungsi di Python. Untuk membuat fungsi di Python mudah saja. Kita tentukan terlebih dahulu untuk di bagian depannya kita tuliskan def seperti ini. Kemudian kita masukkan nama fungsi yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat nama fungsinya dengan nama fungsiku seperti ini. Kemudian saya berikan tanda kurung buka, kemudian kurung tutup. Diikuti dengan titik 2. Kemudian di bagian bawahnya ya, dia langsung memberikan di sini untuk indentation ya atau spasi di bagian bawahnya. Nah, misalnya di bagian bawah ini kita akan masukkan ekspresi ataupun kita masukkan perintah ya. Misalnya di sini saya masukkan tulisan print begini saja. Kemudian di dalamnya saya masukkan halo ya. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi di bawahnya tulisan print lagi. Kemudian kita masukkan di dalamnya bagaimana kabarnya ya. Jadi ini fungsi yang kita buat. Def ini adalah bagian depannya, kemudian fungsiku ini adalah nama fungsi yang kita kehendaki ya. Kemudian dimasukkan tanda kurung buka, kemudian kurung penutupnya diikuti dengan tanda titik 2. Kemudian di bagian bawahnya dimasukkan pernyataan ataupun eksekusi program yang kita kehendaki. Nah, contoh yang saya berikan di sini untuk isinya hanya print saja, 2 buah print. Nah, untuk memanggilnya tinggal kita tuliskan di bagian bawahnya ya, fungsiku seperti ini. Kemudian coba kita jalankan. Maka di bagian terminalnya, bagian outputnya akan keluar ya, halo, titik, kemudian bagaimana kabarnya. Tulisan ini adalah isian yang kita dapatkan setelah kita menuliskan di bagian fungsiku ini. Jadi ekspresinya hanya menuliskan 2 buah print ini saja. Kemudian misalnya kita akan menambahkan di sini argumen ya. Argumen adalah data yang dilewatkan kepada fungsi tersebut. Kalau kita akan melewatkan dari argumen tersebut, kita masukkan di dalam tanda kurung yang ada ya di sini. Kita lihat di sini fungsiku, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka, kemudian kurung tutup. Di antara tanda kurung buka dan kurung tutup bisa kita masukkan untuk parameternya. Misalnya di bagian parameter saya masukkan sebuah variabel dengan nama orang begini. Kemudian kita akan keluarkan, jadi misalnya di bagian parameter ini kita bisa masukkan nama orang ya, misalnya kita masukkan namanya adalah Tono begitu. Kemudian biar di bagian dalamnya, di bagian print ini, dia mengeluarkan nama yang kita masukkan di dalam argumen. Ini kita masukkan halo seperti ini, kemudian saya tambahkan dengan concat ya, kemudian dimasukkan nama orang. Nah, karena di bagian parameternya sudah kita masukkan satu buah variabel, di mana nama variabelnya adalah orang, maka ketika kita memanggil fungsinya, kita perlu memasukkan untuk parameternya. Misalnya di bagian parameter saya masukkan, kalau yang sebelumnya tadi tidak ada parameter ya, ini kita masukkan parameternya adalah Tono begini, jadi fungsiku kemudian Tono. Kalau sekarang saya jalankan, harusnya dia akan mengeluarkan halo Tono ya, bagaimana kabarnya. Nah, untuk Tono ini sesuai dengan parameter yang kita masukkan di dalam fungsi ya, nama fungsinya adalah fungsiku. Ya, misalnya kita panggil lagi begitu di bagian bawahnya fungsiku, kemudian kita masukkan untuk parameter yang lain, kalau yang di bagian atas kan Tono ya. Misalnya saya akan masukkan parameter yang berikutnya adalah Tini begini. Kemudian saya jalankan, harusnya dia akan mengeluarkan 2 kali. Halo Tono, bagaimana kabarnya? Ini adalah yang pertama yang kita jalankan. Kemudian yang berikutnya yang bawah, halo Tini, bagaimana kabarnya? Ini adalah fungsi yang kedua yang kita panggil ya di sini. Dan kita masukkan di dalam parameternya adalah Tini. Nah, untuk parameternya sebenarnya tidak cuma bisa kita isikan satu ya, bisa kita isikan 2 dan seterusnya. Misalnya di bagian fungsiku ini saya akan masukkan 2 buah parameter. Kalau yang sebelumnya parameternya hanya satu saja, ya ini adalah orang ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Kemudian di sini parameternya saya akan tambahkan, kalau sebelumnya cuma satu, saya akan berikan koma. Jadi pemisahnya adalah koma, kemudian orang 2 begini ya. Ini misalnya saya hilangkan saja, kemudian saya akan masukkan tulisan di bagian bawahnya print halo orang ya. Kalau variabel orang ini belum ada ya, maka kita akan panggil sesuai dengan argumen yang dilewatkan. Ada 2 buah argumen, orang 1 dan juga orang 2. Misalnya yang di bagian depan ini saya akan panggil dari argumen orang 1. Ya, kemudian saya berikan tambah seperti ini. Kemudian di dalamnya saya masukkan saya adalah temannya begini, kemudian saya berikan positif lagi, kemudian orang 2
Ya, jadi saya masukkan dua buah parameter, orang 1, kemudian orang 2. Dua buah parameter tadi saya masukkan di dalam print sehingga mengeluarkan halo orang 1, saya adalah temannya orang 2 ya. Jadi di sini misalnya fungsiku, kemudian saya masukkan parameter satunya adalah Tono, kemudian untuk parameter kedua yang kita simpan dengan variabel orang 2, kita masukkan untuk nama variabelnya adalah Eko seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, maka dia akan mengeluarkan halo Tono, saya adalah temannya Eko. Tono ini adalah variabel dari orang 1, kemudian Eko ini adalah variabel dari orang 2. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ketika kita membuat untuk fungsinya dia langsung memberikan print ya. Ini bisa saja tidak kita gunakan print tapi kita bisa gunakan yakni adalah return. Misalnya kita gantikan print ini menjadi return seperti ini. Kemudian saya akan hilangkan tanda kurungnya ya. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, dia tidak mengeluarkan apa-apa ya. Karena di sini kita memanggilnya dengan fungsiku di sini sedangkan dia hanya akan mengembalikan nilai. Nah, nilai yang dihasilkan dari fungsiku ini perlu kita print ya. Misalnya di sini kita print. Oke, kita masukkan dengan tanda kurung juga. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, nah dia baru mengeluarkan ya di sini, halo Tono, saya adalah temannya Eko. Dari parameter yang kita buat, kita bisa juga memberikan untuk default nilai kalau misalnya untuk parameter tersebut tidak diisi. Misalnya di bagian orang 2, saya akan memberikan default nilainya kalau misalnya parameter orang 2 ini tidak diisi. Misalnya saya berikan untuk orang 2-nya parameter defaultnya adalah Joko seperti ini. Oke. Kemudian di bagian sebelumnya, kita memasukkan di bagian fungsiku ini ada dua buah parameter ya, Tono dan juga Eko. Tono adalah orang 1, kemudian orang 2 adalah Eko. Misalnya saya akan hilangkan untuk Ekonya. Oke. Kemudian saya jalankan, maka dia akan mengeluarkan return hello, kemudian dia memanggil untuk orang 1, kemudian saya adalah temannya orang 2. Kalau kita lihat di bagian bawahnya, fungsiku di sini kita cuma memasukkan hanya satu buah parameter saja. Nah, mengapa dia bisa langsung mengeluarkan tulisan Joko di bagian orang 2-nya? Karena di bagian parameternya kita sudah memberikan default nilainya untuk orang 2 akan diisikan untuk Joko kalau misalnya parameter tersebut tidak diisi. Sedangkan kalau misalnya kita isi lagi untuk parameter orang 2-nya misalnya adalah Budi misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya jalankan lagi, nah dia akan mengeluarkan untuk nilai-nilai di bagian parameter sesuai yang kita masukkan. Ada dua buah parameter ya, Tono dan juga Budi, sehingga dia akan mengeluarkan halo Tono, saya adalah temannya Budi. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang fungsi. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.